Salam dan damai sejahtera Tuhan beserta kita semua, para saudara-saudari dimanapun berada. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga sehat selalu dalam perlindungan Tuhan dan diberkatinya. Saya dari Biro Pastoral Kitab Suci Keuskupan Sibolga kembali hadir untuk melanjutkan pendalaman kitab suci pada bulan kitab suci nasional ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sejak terjadinya pandemi COVID-19, banyak orang yang kehilangan sanak keluarga, orang tua dan saudaranya, yang menimbulkan luka batin yang mendalam karena ditinggal oleh mereka sendiri akibat meninggal dunia. Luka ini semakin dalam dan perih karena mereka tidak bisa melihat yang terakhir kalinya. Mereka tidak dapat menyentuh dan tidak dapat memberangkatkannya karena aturan protokol kesehatan. Dalam situasi seperti ini bisa membuat orang semakin menjauh dari Tuhan, bisa membuat iman kita kepada Allah semakin goyah. Menghadapi situasi dan pengalaman ini, kita perlu merenungkan sosok Yesus yang sungguh-sungguh dapat memberi kekuatan bagi kita. Yesus tampil sebagai sahabat bagi orang-orang yang kehilangan. Nanti akan kita dengar kisah kunjungan beliau ke keluarga Marta dan Maria, di mana mereka mengalami kesedihan karena ditinggalkan saudara. Saudara-saudari, sebelum kita lanjutkan, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa menyertai kami, baik dalam suka maupun duka. Engkau datang melawat kami untuk memberi penghiburan dan meneguhkan iman kami. Semoga permenungan sabda yang akan kami dengar mampu meyakinkan kami bahwa Engkau senantiasa menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami dalam kesusahan dan kesedihan. Semoga kami mampu menyadari kehadiran-Mu, sebab Engkaulah Tuhan yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada pertemuan kita ini kita akan mendalami dan merenungkan subtema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan, yang didasarkan pada perikop Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45 yang bercerita tentang Lazarus yang dibangkitkan. Kisah ini tidak hanya berbicara tentang mukjizat yang luar biasa, di mana seorang yang sudah mati dapat dihidupkan kembali, tetapi juga tentang Yesus yang mau datang dan hadir di tengah keluarga sebagai seorang sahabat yang bersimpati dengan sahabat-sahabatnya, yakni orang-orang yang bersedih karena kehilangan orang-orang yang dicintainya. Mari kita baca perikop tersebut. Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata,
penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada para muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang di dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatinya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau sudah ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadamu tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan,
sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih pula hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kau baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masih pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, mari membaca kembali teks ini dalam hati masing-masing agar dapat kita tangkap arti dan pesan yang disampaikan untuk kita. Boleh juga sambil mencari kata dan ayat yang paling berkesan pada hati setiap orang. Itulah yang menjadi ayat emas bagi kita. Misalnya, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Ini terdapat dalam ayat 36. Ini bisa diungkapkan dalam sharing. Apa arti kata ini bagi saya? Apa pesan yang diungkapkan kata atau kalimat ini bagi saya? Apa yang harus saya lakukan dengan kata atau ayat tersebut dengan situasi saya pada saat ini? Saudara-saudari, mari saya bantu dengan pertanyaan refleksi di bawah ini. Pertama, bisa kita renungkan, bisa kita baca ulang kembali, dan bisa kita jawab pertanyaan ini. Mengapa Yesus menunda keberangkatannya ke Betania untuk mengunjungi Lazarus yang sedang sakit? Saudara-saudari, bisa kita baca kembali dalam ayat 4 sampai ayat 6. Maria dan Marta menyampaikan kabar kepada Yesus bahwa Lazarus saudara mereka itu sedang sakit. "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Itulah berita yang disampaikan kepada Yesus. Mereka tentu saja mengharapkan Yesus segera datang untuk menjenguk sahabat yang dikasihinya itu. Namun Yesus tidak segera muncul
dan tidak segera datang menjumpai mereka. Yesus sungguh-sungguh mau menunjukkan bahwa apa yang dialami oleh Marta dan Maria akan mau menampilkan kemuliaan Allah. Hal ini dilakukan karena Yesus sungguh-sungguh mau mencoba melihat sejauh mana mereka percaya kepadanya. Hal ini dilakukan Yesus karena penyakit dan kematian Lazarus akan menjadi sarana kemuliaan Allah yang nyata dalam kehidupan mereka. Inilah alasan penundaan kedatangan Yesus. Keagungan dan kemuliaan Allah akan Dia maklumkan, akan dinampakkan dalam diri Yesus ketika Ia membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Melalui penundaan ini pula kita diingatkan dan didasarkan bahwa Yesus dan tindakan Yesus ditentukan sepenuhnya oleh Allah Bapa. Ini dapat kita lihat dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 19. Disebut di sana, apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan oleh Anak. Bukan karena tekanan dari orang lain, bukan karena tekanan atau desakan dari ibunya seperti perkawinan di Kana. Yang kedua, apa tanggapan Marta atas kedatangan Yesus di Betania setelah Lazarus dimakamkan 4 hari? Apa dia percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan oleh Yesus? Ini bisa kita baca kembali pada ayat 20 sampai 27. Saudara-saudari, mendengar kabar kedatangan Yesus, Marta pergi menjemputnya. Pada waktu bertemu dengan Yesus, Marta langsung berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku ini pasti tidak mati." Ini bisa kita lihat pada ayat 21. Marta seperti menyesali mengapa Yesus tidak segera datang ketika dikabarkan bahwa Lazarus jatuh sakit. Ia bersikap demikian karena percaya pada kuasa Yesus untuk menyembuhkan orang sakit. Walau demikian, Marta tetap percaya bahwa Allah memberikan apapun yang diminta oleh Yesus. Ini bisa kita baca pada ayat 22. Di sini Marta mengakui karya Allah di balik mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Walaupun dia kurang percaya pada kata-kata dan bahwa Yesus mau membangkitkan Lazarus, saudaranya, dia memang percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ini bisa kita lihat pada ayat 24. Seperti keyakinan pada umumnya di kalangan orang Yahudi pada masa itu. Itulah sebabnya Yesus menyatakannya sebagai kebangkitan dan hidup. Dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Pernyataan ini ditegakkan oleh Yesus dan ditanya, "Percayakah engkau pada hal itu?" Lalu Marta menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Ayat 27. Yang ketiga, apa reaksi Maria ketika berjumpa dengan Yesus? Saudara-saudara, ini bisa kita lihat pada ayat 28 sampai 32. Marta memberitahu secara pribadi kepada Maria, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau," katanya. Seketika itu juga Maria bangkit dan pergi menjumpai Yesus dan tersungkur di depan kakinya. Hal ini mengungkapkan banyak arti. Tindakan Maria ini
bisa mengungkapkan kesedihan, permohonan, dan hormatnya kepada Yesus sebagai gurunya. Maria juga mengatakan seperti kata Marta, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Dapat kita lihat pada ayat 32. Kata-kata Maria ini mengungkapkan imannya yang bercampur dengan kekecewaan seperti saudaranya Marta tadi. Ia juga mengungkapkan kesedihannya secara terbuka di hadapan Yesus. Walaupun Lazarus sudah dikubur 4 hari, namun Maria masih tetap bersedih dan menangis. Yang keempat, mengapa hati Yesus sangat terharu sampai menangis? Bisa kita baca dalam ayat 33 sampai 37. Mendengar tangisan Maria, ia sangat terharu sampai menangis. Sikapnya yang bersimpati dengan sahabat-sahabatnya yang berduka cita membuat dia sungguh-sungguh terharu dan menangis. Bisa kita bandingkan dalam Roma 12 ayat 15. Yesus menunjukkan simpati yang tulus kepada orang-orang yang berduka dengan meneteskan air mata. Namun kesusahan hati Yesus ini bisa juga karena melihat adanya ketidakpercayaan pada kuasanya untuk membuat mukjizat. Ini bisa kita bandingkan dengan Yohanes bab 5 ayat 39 sampai 40. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa Yesus sedih, kesal dan marah karena ketidakpercayaan para pengikutnya dan orang-orang Yahudi pada umumnya. Dalam Injil Yohanes, kita sering melihat Yesus sedih, kesal, misalnya dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 18, Yohanes 6 ayat 36, Yohanes 12 ayat 37 sampai 47. Saudara-saudara yang terkasih, sering dari peserta dan peneguhan lewat penjelasan di atas, mungkin ada yang menyentuh hati kita yang menjadi pengalaman nyata dalam hidup sehari-hari. Mari seringkan kita ingat bacaan tadi. Pasti kita pernah mengalami perasaan mati atau kehilangan orang yang kita cintai dalam hidup ini. Sejauh mana kita menyadari kehadiran Tuhan dalam peristiwa sedih dan getir itu? Apakah aku masih memiliki iman bahwa Tuhan akan menjagaku dan mengunjungiku? Apa aksi nyata yang mau kita lakukan dengan situasi kita saat ini? Saudara-saudara yang terkasih, untuk menambah wawasan kita pada pertemuan kedua bulan Kitab Suci Nasional ini, mari kita lihat gagasan dasar teologis yang hendak disampaikan oleh penginjil Yohanes, yakni ada 2 hal. Yang pertama, Yesus adalah pewahyuan Allah. Dalam dirinya wahyu Allah tergenapi. Yesus menyingkapkan Allah Bapa kepada manusia supaya mereka dapat mengenal Allah dan dibebaskan sekaligus diubah dengan pewahyuan tersebut. Salah satu cara Yesus untuk memperkenalkan Allah adalah dengan membuat tanda dan mukjizat. Karena mukjizat merupakan tanda yang dapat melegitimasi, yang membuktikan bahwa Yesus memiliki kekuatan dan otoritas ilahi. Kedua, relasi dengan Yesus, yakni hubungan pribadi yang intim dan akrab. Injil Yohanes mau menekankan pentingnya untuk menjalin dan relasi dengan Yesus yang hidup dan mendalam secara terus-menerus lewat baca kitab suci, lewat doa, dan ikut dalam setiap perayaan Ekaristi.
Mereka yang percaya disatukan dengan Yesus Kristus dalam relasi spiritual yang menguatkan dan dalam kasih. Ini dapat kita rasakan saat mengikuti perayaan Ekaristi. Injil Yohanes mengartikan kasih bukanlah pertama-tama sebuah perasaan, tetapi sebuah tindakan dalam hidup sehari-hari. Misalnya, membantu sesama dan menolong sesama, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Semoga pendalaman dan uraian ini berguna bagi kita untuk merenungkan tema BKSN tahun ini. Sampai jumpa pada pertemuan ketiga minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.